Selamat datang lagi di Rumah Official bersama seri Nus Pratamohak. Pembalap Indonesia Vedaga Pertama dan Muhammad Kiandra Ramadipa akan tampil pada seri penutup Junior GP 2025 pada Junior GP Valencia 2025 di sirkuit Ricardo Tomo tanggal 21 sampai 23 November. Di urutan ke-10, Vedaga Pertama kini mengoleksi poin yang sama dengan David Gonzalez. Gonzalez telah mencatat 3 besar musim ini hingga berhak atas posisi lebih baik. Vedaga Pertama berjarak 1 poin dari Zen Mitani dan 10 poin dari Hakim Danis yang merupakan juara Asia Talent Cup. Masih ada 50 poin yang bisa diraih bagi Vedaga Pertama dalam 2 balapan seri terakhir Junior GP 2025 di sirkuit Ricardo Tomo Valencia. Walaupun peluang untuk merebut gelar juara sudah tertutup karena sudah dikunci oleh Brian Uriarte, pembalap asal Spanyol. Brian Uriarte diakui melakukan sapu bersih dalam 2 ajang terakhir Road to MotoGP dengan trofi Junior GP dan Red Bull Rookies Cup. Gelar Junior GP dikuncinya setelah finish posisi kedua dalam balapan kedua di Catalunya. Sedangkan Vedaga Pertama masih berusaha menembus 10 besar Junior GP setelah finish ke-6 dan ke-8 dalam seri Catalunya. Tambah 18 poin dari 2 balapan belum cukup untuk membantu Vedaga Pertama untuk beranjak dari posisi ke-11. Meski begitu, selisihnya dengan lawan-lawan di atasnya telah berkurang. Vedaga Pertama menunjukkan konsistensi setelah awal musim yang berat karena cedera yang membuat debutnya pada Junior GP secara hasil baru dimulai pada balapan kelima. Vedaga Pertama juga konsisten meramaikan persaingan di grup terdepan walaupun harus bersabar untuk mencapai podium. Pembalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa yang turun pada balapan European Talent Cup atau ETC mencatat hasil mentereng pada seri sebelumnya di Catalunya dengan sebuah kemenangan. Ramadipa mampu menang meski dihukum penalti turun posisi akibat melaju terlalu pelan di kualifikasi. Hukumannya tak cuma 1 atau 3 straight tetapi paling belakang dalam balapan yang digelar di sirkuit Catalunya Barcelona, Spanyol pada Minggu 2 November 2025. Diketahui ini bukan pertama kalinya Ramadipa menang karena dia lebih dulu melakukannya di seri McDicos di Prancis. Kemenangan kedua dan podium lain yang diraih pada balapan pertama mengangkat Ramadipa ke 3 besar klasemen sementara European Talent Cup. Kiandra Ramadipa berada di peringkat kelima dengan 4 pembalap di atasnya berasal dari negeri Matador. Meski begitu, dengan sisa 1 balapan di ETC atau European Talent Cup, Ramadipa tidak bisa menjadi juara karena jarak poinnya mencapai 26 angka dengan Carlos Cano sebagai pemuncak klasemen. Kiandra Ramadipa masih berpeluang mengakhiri debutnya pada ETC dengan posisi kedua klasemen. Ramadipa kini ada di posisi ketiga klasemen sementara dengan jarak 15 poin dari Fernando Bujosa yang ada di peringkat kedua klasemen sementara European Talent Cup atau ETC. Hiroshi Aoyama, manajer Honda Tim Asia, yakin bahwa Vedaga Pertama memiliki potensi besar untuk berkembang lebih baik di Moto3 tahun 2026 nanti. Dan seperti yang diketahui, Vedaga Pertama sudah resmi dipastikan akan membela skuad junior Honda musim depan di Moto3. Vedaga Pertama yang merupakan binaan Astra Honda Racing School dan Astra Honda Racing Team secara sensasional menjuarai Idemitsu Asia Talent Cup pada tahun 2023. Ia kemudian dipromosikan ke Red Bull Rookies Cup pada tahun 2024, di mana ia mengakhiri musim di peringkat ke-8. Dan musim ini dengan pengalamannya lebih banyak, Vedaga Pertama langsung tampil moncer sejak awal musim. Meski sempat absen 1 seri akibat cedera tangan yang dideritanya, ia meraih 6 podium termasuk 3 kemenangan. Dan pada akhir musim, ia menjadi runner-up. Vedaga Pertama pun dianggap sudah layak berlaga di Grand Prix dan akhirnya ia mendapat kesempatan untuk berlaga di Moto3 tahun 2026 bersama Honda Tim Asia. Vedaga Pertama akan bertandem dengan rivalnya di Rookies Cup yaitu Zen Mitani dan juga merupakan juara Asia Talent Cup tahun 2024. Vedaga Pertama adalah juara Asia Talent Cup tahun 2023 dan Zen Mitani juara Asia Talent Cup tahun 2024. Tim Honda percaya mereka siap bersaing di level dunia dan akan tampil kuat di Moto3 musim depan. Seperti yang terlihat, mereka adalah 2 pembalap muda dengan potensi besar untuk berkembang lebih pesat. Aoyama mengaku akan berusaha keras untuk memberikan dukungan terbaik bagi Vedaga Pertama dan Zen Mitani. Menurutnya, struktur pengembangan pembalap muda Honda di berbagai ajang junior benar-benar memadai. Membalap di Moto3 bagi seorang Vedaga Pertama ibarat mimpi yang menjadi kenyataan, sebab jauh-jauh hari dia sudah menyatakan keinginannya untuk tampil di ajang Grand Prix motor dunia tersebut seperti kebanyakan para pembalap lainnya. Dan tak hanya Moto3 sebenarnya yang menjadi target Vedaga Pertama, yang ingin tampil di kelas tertinggi
yakni MotoGP, sekaligus mencatatkan diri sebagai orang pertama Indonesia yang membalap di kelas tersebut. Catatan prestasi Vedaga Pratama dan di Junior GP berbeda dengan di Red Bull Rookies Cup. Jika di Junior GP Vedaga Pratama hanya mampu bertengger di posisi ke-11 klasemen, maka di Red Bull Rookies Cup Vedaga Pratama tampil luar biasa dengan menjadi runner-up. Dan apa bedanya kejuaraan Junior GP dengan Red Bull Rookies Cup? Di Junior GP setiap pembalap bisa menggunakan motor yang berbeda. Motor di Junior GP ini didominasi oleh KTM dan Honda. Sedangkan di Red Bull Rookies Cup setiap pembalap harus menggunakan motor yang sama, yakni motor KTM. Yang membedakannya hanya keterampilan pembalap, strategi pembalap, dan settingan motor. Musim Moto2 2025 menjadi panggung yang penting bagi seorang pembalap Indonesia, Mario Aji. Meski harus menjalani musim yang tidak sempurna karena sebuah cedera, pembalap asal Madiun itu justru menorehkan pencapaian terbaiknya sejak tampil di kejuaraan dunia balap motor. Mario menutup musim dengan 8 poin, menjadikannya sebagai pembalap Indonesia dengan raihan poin terbanyak dalam sejarah keikutsertaan di ajang Grand Prix. Catatan ini sekaligus melewati pencapaian pembalap tanah air sebelumnya. Poin tersebut terkumpul dalam 2 momen krusial. Yang pertama hadir pada seri pembuka di Thailand, yang kedua hadir ketika Mario Aji berhasil finish posisi ke-15 dan membawa pulang 1 angka. Dan 3 pekan berselang, Mario Aji kembali menunjukkan potensinya di Amerika Serikat. Kali ini pembalap berusia 21 tahun itu tampil impresif dan menembus posisi 9 yang menghasilkan 7 poin. Dan dengan raihan 8 poin ini juga menandai peningkatan signifikan dari musim debutnya di Moto2 pada tahun lalu, ketika Mario hanya mengoleksi 4 poin. Sebelumnya di kelas Moto3, Mario sempat mencatat 5 poin pada 2022 dan 4 poin pada 2023. Namun perjalanan Mario sepanjang musim jauh dari kata mudah. Cedera bahu yang dideritanya pada sesi kualifikasi MotoGP Spanyol akhir April membuatnya harus absen hingga 4 bulan. Dan pada akhirnya Mario Aji baru kembali turun ke lintasan pada seri Catalunya pada tanggal 7 September dan harus membangun ritme membalap dari awal. Walaupun demikian, Mario tetap tampil sebagai satu-satunya pembalap Hidemitsu Honda Asia yang mampu meraih poin musim ini. Di tengah keterbatasan waktu dan fisik yang belum pulih sepenuhnya, pencapaian tersebut menjadi bukti kerja keras dan ketangguhan mental sang pembalap muda. Dan sekarang Mario Aji makin matang dan siap melangkah lebih jauh di kancah Moto2. Oke. Detik-detik terakhirnya MotoGP ya. Mario Aji juga telah mencetak sejarah bagi Indonesia dan juga Vedaga Pratama tinggal 1 balap lagi di Junior GP di sirkuit Valencia Ricardo Tomo. Vedaga Pratama di Junior GP sekarang berada di klasemen urusan ke-9. Persaingan juara udah habis karena dikunci oleh Brian Urate, pembalap asal Spanyol pada di Catalunya beberapa waktu lalu. Juaranya udah dikunci ya oleh Brian Urate. Menarik ya, kita tunggu kelanjutannya Junior GP Valencia, oke? Udah ya. Sekian video hari ini. Akhir kata Serinus Pratama. Salam sayang untuk orang samping Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Peace. Karena di closing tadi udah ya. Ya. Peace.